Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ismail Nur Rahmadi dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 21B1. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di sini dalam podcast untuk tugas dari UTS Public Speaking yang di mata kuliahi atau didoseni oleh Ibu Yulia. Baik, untuk podcast kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang kebetulan cukup luar biasa, yaitu ada Pak Abdurrahman SPD. Ya. Selamat siang Pak. Ya, siang Pak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya. Kita baru pertama kali berjumpa nih. Iya. Alhamdulillah ya. Berjumpa bisa ngobrol-ngobrol bareng Bapak. Ya, luar biasa. Di sini saya juga pengen banyak tanya-tanya tentang masalah yang akan saya bahas di podcast saya kali ini, Ya. yaitu tentang yang sudah terjalani, yang akan terjalani ini tentang kegiatan O2SN. Oh iya. Kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Ya. Untuk yang ingin saya tanyakan tuh, sebagai Bapak nih yang mungkin menjadi pendamping O2SN untuk sekolah ini sendiri, apa sih pandangan Bapak mengenai O2SN pada tahun ini, di tahun 2024 ini? Pandangan saya tentang O2SN itu, menurut saya O2SN itu sangat penting diselenggarakan. Ya. Karena yang pertama untuk meningkatkan minat bakat siswa. Jadi kalau misalkan kita sekedar melatih atau misalkan misalkan di salah satu sekolah ada eskul, ada eskul, misalkan bulu tangkis, badminton atau sebagainya. Tapi kalau nggak ada wadah, maksudnya itu nggak ada jenjang selanjutnya lah. Kayak misalkan kita nggak ada tujuan jatuhnya gitu. Jadi ada pembelajaran juga ada tujuan. Nah, pandangan saya O2SN itu menurut saya sangat positif. Kenapa? Karena selain memunculkan minat bakat siswa, kalau misalkan siswa itu berprestasi, terutama dalam bidang yang dikuasai siswa, nama sekolah juga akan secara tidak langsung keangkat. Kalau misalkan siswa itu berprestasi, itu menurut saya. Jadi kalau misalkan saya kurang setuju kalau misalkan O2S ini tuh tidak diadakan di daerah tertentu. Biasanya bahkan sekarang banyak O2SN yang jadi kayak misal contoh, saya kan mendampingi renang. Nah, mendampingi renang, yang jadi panitianya itu bukan langsung dari kayak misalkan kita sebagai guru-guru olahraga. Ya, jadi kita gak dilibatkan semua. Melainkan ada yang kayak misalkan langsung dari sebutnya tuh organisasi renang, ya organisasi renangnya tersebut. Terus kurang apa ya, bukan dari organisasinya yang kurang memperkenalkan, tapi ada beberapa daerah yang kurang luas kayak penyampaian. Padahal ada nih kejuaraan renang, tapi nggak disampaikan secara keseluruhan. Jadi cuma satu dua sekolah lah yang tahu info. Jadi kita harus benar-benar nyari ke sana ke sini. Contoh di daerah saya gitu yang saya ngajar di sini, kebetulan nggak ada penyelenggaraan O2SN. Jadi saya mau gak mau harus cari tahu, misalkan saya yang paling dekat dulu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah udah ngasih info, terus naik lagi ke K3S katanya, terus ada lagi ke Korwil. Jadi setelah saya ke orang-orang tersebut, akhirnya kita nunggu sampai ada gak nih perwakilan dari daerah tersebut. Kalau nggak ada, kita jadi wakil satu-satunya. Oh, ternyata ada. Akhirnya kan bentrok. Jadi kalau misalkan kurang sosialisasi tentang O2SN, jadi kurang juga apa sih, lebih ke tertahan lah ke prestasi terutama bakat siswa gitu. Mungkin O2SN-nya menurut Bapak tuh kayak bagus lah untuk siswa, bagus, apalagi untuk sekolah lagi ya. Tapi sayangnya ya mungkin informasi yang diberikan kepada kita selaku guru ataupun pembimbing yang ingin siswa kita berprestasi, tapi kita nggak tahu nih apa aja yang harus langkah-langkahnya harus kita lakukan untuk mengikuti O2SN. Iya, jadi nggak ada penyelenggaranya lah gitu. Kalau misalkan ada penyelenggara kan lebih enak, kita kayak bertanyanya lebih pasti. Iya benar. Lebih akurat lah gitu ya. Terus Pak, selain itu
apa sih kendala kita tuh atau kendala Bapak sendiri saat mendampingi atau mengikuti O2SN ini? Oh, Kendala? buat kendalanya itu tersendiri, terutama ini kan saya lumayan cukup baru untuk ngajar. Kalau misalkan jadi peserta, mungkin kita cuma terima jadi. Benar. Bedanya pas zaman kita, terutama saya sendiri lah, saya mengalami O2SN kayak misalkan kita terima jadi. Kita latihan, pendaftaran jelas. Misalkan daerah kecamatan, salah satu kecamatan misalkan di Kabupaten Bekasi mengadakan O2SN, kita langsung tuh tanggal berapa. Jadi sebelum itu ada persiapan. Nah, tapi yang terjadi ternyata di salah satu Kabupaten Bekasi enggak semuanya mengadakan O2SN. Ya, jadi itu jadi kendala juga. Akhirnya kita nunggu ini ada gak nih. Terus ini kita datangnya kayak gimana? Iya, jadi kayak gitu. Jadi kita susahnya yang sekarang udah mah daftar online. Ya, kita juga harus tahu link pendaftarannya di mana, tapi kalau misalnya nggak ada informasi sih kita susah juga. Itu pertama kendala pendaftaran. Saya mempersiapkan buat daftar O2SN itu kurang lebih 2 bulan. Bukan masalah lama daftarnya, tapi informasinya yang terhambat gitu. Mungkin sedikit banyak tuh kurangnya informasi dan tidak rata semua kecamatan di Kabupaten Bekasi mengadakan O2SN gitu. Mungkin ya kalau zamanan kita ketika SD, ketika O2SN tuh kayak udahlah kita tahu langsung ke kecamatan, diseleksi di kecamatan, baru setelah itu baru di kabupaten. Tapi kekurangannya O2SN 2004 ini kan 2004 ini kan kebanyakan tuh informasinya ya udah sebatas informasi, hanya dikasih modul. Terus kan dari masing-masing kecamatan sendiri cuma bilang, "Oh, ada O2SN nih." Tapi kecamatan tidak bisa nih menentukan bahwa si ini nih yang mewakili. Padahal kan seharusnya tetap masih ada seleksi. Harusnya ada seleksi. Gitu. Ya mungkin itu juga bisa menjadi catatan nanti untuk O2SN ke depannya juga ya, Pak, sebagai kita yang mengalami sebagai peserta, pembimbing. Itu kekurangan juga sih menurut saya. Apalagi menurut saya juga dengan sistem pendaftaran yang seperti itu memungkinkan banyak terjadi kesalahan tadi, Pak. Kayak dari cabang olahraga yang sama dengan jumlah pesertanya sama juga, lebih banyak malah mungkin dari satu kecamatan, padahal yang dibutuhkan ya cuma 1 atau 2. Selanjutnya nih, Pak, dari yang udah Bapak sampaikan, mungkin ada nggak sih, Pak, feedback yang bisa kita dapatkan, entah itu dari ke sekolahnya, ke siswanya dengan kita mengikuti O2SN ini? Untuk feedbacknya itu sendiri, pertama kita bahas dari siswa. Dari siswa secara tidak langsung dia terlatih. Maksudnya tuh kayak ada tujuan. Jadi dia latihan, ada tujuan juga. Nah, di mana feedbacknya nanti si siswa ada seleksi yang berjenjang, misal dari tingkat kecamatan, antar sekolah dulu di kecamatan itu. Terus kalau misalkan kita bisa tembus atau misalkan juara 1 di kecamatan tersebut, bisa lanjut di kabupaten, mewakili kabupaten. Dan itu maksudnya secara cuma-cuma. Saya pribadi pas ngewakilin kecamatan, itu kecamatan loh ya, maksudnya kecamatan udah dapat uang saku, terus kayak misalkan perlengkapan kita disediakan. Maksudnya tuh kayak contoh, misal saya waktu itu ikut cabang olahraga tenis meja, kita gak punya bat tenis, nah dikasih tuh uang gitu. Itu tuh buat kita maksudnya tuh kayak nambah motivasi. Terus kayak kita dapat piala. Apalagi kalau misalkan sekolah, misal kita dapat nih piala, kan otomatis kan karena kita bawa nama baik sekolah, biasanya dikasihnya ke sekolah. Tapi kalau misalkan sekolahnya menyediakan, ibaratnya, kita kasih juga nih piala harga berapa sih maksudnya tuh. Tapi kan kalau misalkan kita didapatnya dengan susah payah, lumayan memotivasi juga, Pak. Nah itu jadi si anaknya jadi lebih baik lagi. Ada motivasi tersendiri. Itu menurut saya. Kalau untuk sekolah, kalau misalkan anak sudah berprestasi, punya motivasi, nah secara tidak langsung kalau anak motivasi membawa nama baik sekolah gitu, Pak. Benar-benar. Terus, Pak, harapan Bapak sendiri nih, dengan mungkin Bapak juga untuk tahun ini mengikuti O2SN juga, harapan Bapak entah itu untuk sekolah, untuk siswanya dengan O2SN ini apa sih, Pak, harapannya?
harapan saya terutama di Kabupaten Bekasi, saya inginkan itu informasinya tuh lebih merata. Jadi bukan cuma salah satu, jangan sampai misal ini kan ODSN tuh untuk siswa ya, bukan cuma ibaratnya tuh yang ikut klub, ikut sekolah di luar lah. Jadi jangan langsung kita bukan asal sih, tapi kalau bisa kasih kesempatan orang yang walaupun nggak ikut kayak SSB gitu. Jadi supaya anak juga mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi jangan sampai seleksinya tuh di luar sekolah gitu. Kalau bisa sekolah itu dilibatkan, jadi jangan cuma sekedar mendaftarkan. Karena apa? Karena saya yakin di luar, apalagi masih tingkat sekolah dasar. Tingkat sekolah dasar tuh masih banyak yang mencari, Pak. Ibaratnya tuh masih banyak yang harus digali lah. Kadang kita nggak tahu nih dia bakatnya di mana. Oh ternyata bakatnya di dia misalkan hobi bola, tapi ternyata bakatnya poli. Kadang gitu. Pas ternyata seleksi poli dia lolos. Kita kan nggak ada yang tahu, walaupun dia gak ikut les. Kecuali kalau udah beda, maksudnya itu beda tingkatan lah, kayak SMA atau misalkan tingkatannya tuh udah kayak Porda, nah itu udah beda, biasanya emang atlet-atlet ya. Nah kalau ini kan ODSN tuh dihususkan kalau bisa untuk siswa dulu, maksudnya tuh bukan berarti yang SSB atau ikut klub itu bukan siswa, tapi kalau bisa yang di bawah naungan sekolah gitu kan, jadi dilibatkan secara langsung lah, gitu menurut saya. Dan kalau bisa ODSN itu harus diadakan setiap tahunnya, setiap tahun. Tapi dengan informasi atau cara pendaftaran, teknis persiapan yang matang ya. Supaya tuh kita juga sebagai pembimbing atau yang berperan juga untuk bisa lah menerbitkan anak-anak bangsa yang bisa mengharumkan, entah bukan hanya sekolah nih, kedepannya mungkin ke kabupaten, provinsi, sampai mungkin ke kejuaraan kayak SEA Games ataupun yang lainnya, gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak atas sharing-sharing yang sangat luar biasa ini, sangat bermanfaat untuk saya mengenai O2SN ini. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bapak telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Ya teman-teman semua, itu adalah podcast singkat tapi alhamdulillah banyak manfaat, banyak sharing-sharing ilmu juga dari Pak Abdurrahman SPD tentang O2SN. Jadi teman-teman yang mungkin sudah berkecimpung di dunia pendidikan bisa langsung mengikuti O2SN pada 2024 ini Pak ya. Ya, semoga dengan tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan semua. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa kembali. See you next time. Das.